The moon's orbit has shifted. Film diawali dengan diperlihatkannya 3 orang astronot yang sedang menjalankan tugas di luar angkasa. Mereka bertiga adalah Brian, Marcus, dan Jokinda. Saat sedang menjalankan tugas, Brian tiba-tiba melihat sebuah makhluk hitam bernama Stem yang sedang melaju ke arah mereka. Kemudian, benda itu menghantam tubuh Marcus yang sedang berada di luar pesawat. Beruntungnya, Brian berhasil selamat dan masuk ke dalam pesawat. Namun sayang, dia gagal menyelamatkan Marcus yang hilang di luar angkasa. Setelah masuk ke dalam pesawat, Brian pun segera membawa Joe ke bumi. Singkat cerita, sesampainya di bumi, Brian mencoba menjelaskan tentang apa yang terjadi di luar angkasa. Namun pengakuannya tentang makhluk luar angkasa malah membuatnya dianggap gila. Joe yang saat kejadian pingsan juga tidak dapat membantu Brian. Alhasil, karirnya sebagai seorang astronot hancur. Tidak hanya itu, istrinya juga meminta untuk bercerai, sehingga istri dan anaknya memilih untuk pindah ke daerah lain. 10 tahun kemudian, diperlihatkan seorang penggila dunia astronomi bernama Casey Houseman. Pada hari itu, Casey nekat menyelinap masuk ke dalam ruangan salah satu dosen di Universitas California untuk mengumpulkan informasi tentang aktivasi orbit di bulan. Saat sedang beristirahat, Casey mendapatkan email tentang aktivasi bulan yang tidak biasa. Dengan berbekal informasi itu, Casey pun menghubungi NASA, namun ia tak kunjung mendapatkan respon. I need you to patch me through to the director of NASA immediately. My name is Dr. Casey Houseman and I've uncovered what might be the... Di sisi lain, diperlihatkan Joe yang kini tinggal bersama anaknya yang bernama Jimmy dan pengasuh wanita yang bernama Michelle. Ia juga masih bekerja di NASA. Keesokan harinya, Joe mendapatkan informasi kalau orbit bulan telah berpindah dan mulai mendekati bumi. Selain itu, mereka juga melihat sebuah energi misterius yang keluar dari kawah bulan. The moon's orbit has shifted. Around the Earth for billions of years, and now you're telling me This probe picked up something. But we have photometric measurements of gaseous spectra being... Karena tak kunjung mendapatkan respon dari NASA, Casey pun mendatangi Brian dan memberikan semua data-data yang ia bawa. Namun sayangnya, Brian tidak percaya pada apa yang Casey katakan dan menganggap Casey sebagai penggila konspirasi. Ia pun meminta penjaga untuk mengusirnya. Karena frustasi, Casey pun melemparkan semua data yang telah ia kumpulkan. Setelah selesai mengajar, Brian mendapatkan telepon dari mantan istrinya yang mengabarkan kalau anak mereka ditangkap polisi karena ngebut-ngebutan di jalanan. Brenda sendiri kini sudah memiliki suami bernama Tom dan dikaruniai 2 orang putri yaitu Nikki dan Lauren. Oleh sebab itu, Brenda meminta Brian untuk datang ke persidangan dan membebaskan anak mereka. Di persidangan, Brian tidak dapat menahan emosinya dan terus menginterupsi perkataan hakim. Hal itu membuat hakim kesal dan memutuskan untuk menunda persidangan hingga minggu depan. Hal itu membuat Sony harus ditahan hingga minggu depan. Di waktu yang sama, informasi tentang bulan yang mulai mendekat ke bumi mulai viral di mana-mana. Semua masyarakat pun panik dan meminta klarifikasi dari pihak NASA. Karena tidak ingin adanya keributan, pihak NASA pun membantah semua informasi yang sekarang beredar. Namun hal itu tidak dapat membuat masyarakat tenang dan membuat kekacauan terjadi di mana-mana. Kini orang juga mulai mempercayai teori konspirasi yang disebarkan oleh Casey. Casey percaya kalau bulan diciptakan oleh alien dan di sana terdapat ruangan besar yang dijadikan pusat kendali. Di lain sisi, Brian yang mengetahui berita itu mulai mencari data-data yang Casey berikan. Kemudian ia segera mencari Casey untuk menanyakan teorinya. Di saat yang sama, NASA mengirimkan beberapa astronot untuk mengecek kondisi kawah bulan. Mereka pun meluncurkan sebuah alat untuk mengecek kedalaman kawah tersebut. Namun saat memasuki kedalaman 25 km, tiba-tiba benda itu kembali naik dan disertai dengan datangnya slam yang sangat besar. Slam itu lalu menghancurkan pesawat astronot dan membuat mereka tewas. Di bumi, air laut perlahan mulai naik dan menyebabkan tsunami. Casey dan Brian yang sedang berada di hotel juga menjadi korban. Setelah melihat apa yang terjadi di bulan, Joe berasumsi kalau SLAM adalah sebuah artificial intelligence. Hal itu
membuat pemimpin NASA takut dan memutuskan untuk mengundurkan diri. Karena hal itu, Joe kini resmi menjadi pemimpin NASA. Kemudian, Joe menghubungi pihak militer untuk menghancurkan SLAM yang ada di bulan. Namun pihak militer malah sepakat untuk menghancurkan SLAM tersebut dengan bom nuklir. Mereka tidak berpikir bahwa tindakan itu justru akan membahayakan umat manusia. Sebelum bom nuklir diledakkan, pihak militer mengevakuasi semua warga untuk berkumpul di dalam bunker yang sudah disediakan. Joe lalu mengeluarkan Michelle dan Jimmy untuk berlindung di sana. Setelah itu, Joe menghubungi suaminya, yaitu General Davidson, untuk menghentikan peluncuran nuklir karena Joe yakin mereka dapat menghentikan SLAM tanpa harus membahayakan banyak orang. Jacinda, NASA isn't cleared for another mission. We don't have way into space, so this is a moot. How about you let me worry about that? Sementara di hotel, Brian dan Casey dijemput oleh beberapa orang untuk dibawa ke NASA. Sesampainya di sana, Joe menunjukkan sebuah video yang memperlihatkan SLAM yang ada di bulan. Ia menjelaskan kalau hal itu yang membuat bulan keluar dari orbit. Oleh karena itu, Joe meminta Brian untuk kembali ke NASA. Something to the megastructure's power core. Excuse me. Get inside and make first contact. I told you not to ask. Which is why we need a mission to attack this thing. The only problem is... Well, I never thought I'd hear you say that again. Setelah Brian menyetujuinya, barulah mereka mempersiapkan semuanya untuk melakukan perjalanan ke luar angkasa dan menyelesaikan semua masalah di bulan. Saat sedang mempersiapkan semuanya, Sonny dibebaskan dari penjara dan bertemu dengan Brian. Brian meminta agar Sonny mengikuti rombongan dan berlindung di dalam bunker. Sebelum memulai perjalanan ke bulan, terjadi gempa yang merusak salah satu mesin pendingin pesawat. Joe yang merasa kalau mereka tidak akan bisa terbang, meminta seluruh kru pesawat untuk menyelamatkan diri dan berlindung di dalam bunker. Saat semua orang sudah pergi, dua pegawai NASA melihat perhitungan akurat orbit bulan yang dibuat oleh Casey. Mendengar hal itu, Joe pun memiliki ide untuk terbang ke bulan bersama Brian dan juga Casey. Singkat cerita, gravitasi bulan yang mendekat ke bumi berhasil membuat mereka semua ke luar angkasa. Gravitasi bulan juga membuat air laut naik, seolah akan menenggelamkan mereka semua. Setelah sampai di stasiun luar angkasa, mereka pun bergegas mendekati bulan. Di bumi, Sonny dan lainnya dihentikan oleh segerombolan perampok yang mencuri tas dan mobil mereka. Di tengah hamparan salju, mereka pun terpaksa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Di tengah perjalanan itu juga, mereka dikejutkan dengan datangnya hujan meteor dan serpihan bulan yang hancur berkeping. Setelah berjalan cukup jauh, mereka pun akhirnya bertemu Tom dan menuju kediaman Brenda. Karena mereka tak dapat berdiam diri di sana, mereka pun segera menuju ke bunker. Mereka juga perlu menyiapkan oksigen karena atmosfer bulan mulai menyebar di bumi. Sedangkan di bulan, Brian, Casey, dan Joe kini mulai masuk ke dalam kawah bulan. Mereka pun meluncurkan sebuah bom untuk menghancurkan SLAM. Namun SLAM tersebut malah mendekati pesawat mereka. Beruntungnya, Brian menyadari kalau SLAM itu tertarik pada listrik. Dengan cepat, ia menghancurkan semua benda yang berhubungan dengan listrik dan teknologi. Casey, your phone, turn it off! Could have just turned it off. Setelah itu mereka pun nekat masuk ke dalam kawah sedalam 25 km. Setelah masuk ke dalam, mereka pun menyadari bahwa teori konspirasi yang Casey ciptakan ternyata benar adanya. Bulan ternyata adalah sebuah megastruktur yang diciptakan oleh makhluk cerdas. Mereka pun mencoba untuk meluncurkan bom untuk memusnahkan SLAM. Namun tiba-tiba pesawat mereka bergerak sendiri dan masuk ke dalam sebuah ruangan dengan kecepatan yang sangat tinggi, sehingga mereka semua tidak sadarkan diri. Tak lama kemudian, Joe dan Casey pun terbangun. Namun anehnya, mereka tidak menemukan Brian. Saat keluar dari pesawat, mereka pun terkejut karena gravitasi di sana sama dengan gravitasi bumi. Sementara itu di bumi, para perampok yang sebelumnya muncul kini kembali lagi mengejar Sonny dan lainnya. Mereka semua berusaha menghindari meteor demi bisa lepas dari perampok. Setelah lepas dari para perampok, mereka pun mendapatkan telepon dari Jenderal Davidson yang menanyakan keberadaan Jimmy. Sonny pun mengatakan kalau Jimmy baik-baik saja, sedangkan Joe dan Brian masih di bulan.
Hal itu membuat Jenderal Davidson terkejut karena sudah waktunya bagi pihak militer untuk menembakkan nuklir ke bulan. Saat terbangun, Brian berada di ruangan putih bersama dengan Sonny yang masih kecil. Sonny mengatakan kalau ia adalah sistem yang diciptakan sebagai seseorang yang sangat berharga bagi Brian. Kemudian ia mengatakan kalau di zaman dulu nenek moyang mereka lah yang menciptakan AI di bulan untuk membantu kehidupan mereka. Sampai suatu hari, AI yang mereka ciptakan tiba-tiba hilang kendali, serta menciptakan makhluk teknologi untuk menghancurkan semua makhluk biologis. Setelah itu, nenek moyang mereka pergi ke sudut galaksi untuk menciptakan megastruktur yang disebut bulan. Oleh sebab itu, AI atau SLAM saat ini ingin menghancurkan bulan. Setelah mendengarkan penjelasan itu, Brian pun sadar. Ia pun menjelaskan semua hal yang terjadi pada Joe dan Casey. Mereka bergegas melakukan sesuatu untuk menyelamatkan bulan. Galactic war that's been going on for billions of years. Must survive. Everything depends on it. Found us. We have to hurry. The only moon that escaped them. That's crazy. Lalu mereka keluar dan memancing SLAM untuk dihancurkan. Di sisi lain, Tom rela memberikan oksigen agar anaknya bisa selamat. Di saat itu juga hujan meteor pun jatuh dan mulai menyerang mereka semua. Karena keadaan itu, pihak militer bersiap untuk menembakkan nuklir. Namun Jenderal Davidson memilih untuk tidak melakukan hal itu dan mengatakan kalau ia sangat percaya kalau Joe bisa menyelamatkan mereka semua. Sementara itu, di luar angkasa, Brian mengatakan bahwa ia akan mengorbankan dirinya sendiri untuk menghancurkan SLAM. Namun rencananya gagal karena Casey menggantikan dirinya untuk mengorbankan diri. Casey merasa kalau Brian lebih pantas untuk melanjutkan hidup dan bekerja di NASA. Sementara ia memutuskan untuk berkorban dan menitipkan ibunya pada Brian. Hingga akhirnya Casey pun berhasil menghancurkan SLAM dengan bom. Hal itu membuat serpihan-serpihan bulan jatuh ke bumi, sekaligus membuat bulan kembali ke orbitnya. Setelah keberhasilan mereka, Joe dan Brian kembali ke bumi dan bertemu dengan keluarga mereka masing-masing. Film diakhiri dengan diperlihatkan Casey yang kini telah menyatu dengan bulan. Ia disambut oleh AI baik dalam wujud ibunya sendiri, dan cerita pun berakhir. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.